Shalom bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah ini berawal dari beberapa hari setelah Yesus disalibkan. Maria Magdalena pergi ke makam Yesus untuk melihat Yesus. Sesampainya Maria Magdalena di kubur Yesus, ia melihat bahwa Yesus tidak ada lagi di kubur tersebut. Seketika, ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya, dan ia berkata, "Tuhan Yesus tidak ada lagi di kubur itu. Saya tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Simon Petrus dan murid lainnya itu pergi ke makam Yesus. Murid lain itu berlari lebih cepat daripada Simon Petrus. Dan seketikanya sesampainya murid lain itu di kubur Yesus, ia melihat ke dalam. Ia melihat ke dalam bahwa ada kain kafan, tetapi Yesus tidak ada di situ. Tetapi si murid lain ini tidak masuk. Nah, sesampainya Simon Petrus yang menyusul murid lain itu, ia masuk ke dalam dan melihat bahwa ada kain kafan, tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Nah, ia melihat bahwa kain kafan yang terletak di situ itu terpisah dan sudah tergulung. Kemudian murid lain itu masuk, dan murid lain itu melihat, kemudian percaya. Mereka masih belum mengerti mengenai isi Alkitab, kitab suci yang mengatakan bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah itu mereka pulang ke rumah. Tetapi Maria tidak pulang. Maria berdiri di depan kubur Yesus. Ia berdiri sambil menangis. Dan perlahan Maria masuk ke dalam kubur Yesus. Pada saat ia masuk, Maria melihat ada 2 orang malaikat yang duduk di tempat Yesus dibaringkan. Malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kemudian Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian ada cahaya putih muncul dari luar. Seketika Maria menoleh. Kemudian ia keluar. Kemudian muncullah Tuhan Yesus. Tetapi Maria tidak tahu itu Yesus. Ia berpikir itu hanya penjaga taman. Setelah Yesus muncul, Yesus menanyakan kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kemudian Maria berkata, "Jika engkau yang mengambil Tuanku, tolong katakan di mana engkau meletakkan dia, aku akan mengambilnya." Dan Tuhan Yesus membuka kerudungnya. Jadi dia membuka kerudungnya. Kemudian Maria melihatnya dan Maria berkata, "Rabuni." Rabuni itu berarti guru. Nah, pada saat itu Maria memegang tangan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, "Janganlah engkau memegang tanganku, karena aku akan pergi kepada Bapakku dan juga Bapamu." Nah, pada saat itu Maria Magdalena pergi berlari untuk menemui murid-murid yang dikasihi oleh Yesus. Ia mengatakan bahwa ia telah melihat Tuhan Yesus. Hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat dan mereka mengunci semua tempat itu karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Dan di tengah-tengah itu, Yesus muncul. Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, setelah Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Dan setelah itu, murid-muridnya bersuka cita mereka bersuka cita dan Tuhan Yesus berkata seperti ini. Setelah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu,
Setelah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, murid-murid Yesus langsung bersuka cita. Mereka bersuka cita, sangat bahagia. Kemudian Yesus berkata lagi, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya.